Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis kita, dalam wajah kita, tatap muka kita setelah 1 tahun ya kita tidak berjumpa ya. Terakhir kita jumpa di tahun 2021 di bulan November akhir atau Desember awal, dan kini kita jumpa lagi di bulan Januari awal, tapi sudah di tahun yang berbeda, 2022. Jadi 1 tahun kita tidak berjumpa. Dan dalam perjumpaan ini mudah-mudahan ya, orang kalau lama tidak berjumpa dan hubungannya adalah hubungan yang baik, maka tak lama jumpa itu yang tumbuh adalah kerinduan. Tak lama jumpa itu yang tumbuh adalah rasa kangen. Dan karena kerinduan dan rasa kangen itu, sehingga saat berjumpa lagi, yang ada hanya sukacita, kegembiraan, dan bahagia. Mudah-mudahan itu yang dirasakan oleh sahabat Asa TV semuanya. Karena begitulah yang saya rasakan, insya Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasa membahas tentang peta jalan menuju khairu ummah. Namun pada kesempatan kali ini, karena kita ya tidak dalam rangka apa-apa sih sebenarnya ya, tapi ya kita memanfaatkan momentum saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum yang baik ya, bagi kita semua untuk kemudian memanfaatkan momentum ini ya, untuk kebaikan-kebaikan diri kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ungkapan di dalam Islam ya, yang disebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Ya, tentu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka ketika kita bicara tentang menghisab, atau dalam bahasa yang lebih populernya adalah memuhasabah diri, maka ini sesungguhnya adalah bagian dari kita menjalankan apa yang menjadi salah satu kebaikan di dalam Islam. Karena apa? Sebagaimana pesan tadi, bahwa sebelum Allah yang menghisap kita, karena pada saat Allah menghisap kita, itu take it for granted, gitu. Apa adanya, nggak ada yang bisa kita perbaiki, nggak ada lagi yang bisa kita tambahkan. Tapi jika sebelum peristiwa itu terjadi, lalu kita mencoba untuk memuhasabah atau menghisap diri kita, maka ketika ada yang kurang, kita tahu, maka insya Allah kita akan memperbaikinya. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Jika ada yang salah, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki yang salah.
Jika ada yang kurang, kita punya kesempatan untuk menambahnya. Jika masih ada yang kosong, kita masih bisa punya kesempatan untuk mengisi. Itulah di antaranya kita memuhasabah diri. Namun sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering sekali ketika bicara tentang memuhasabah diri, entah karena apa, entah karena budaya, karena memang wawasan pengetahuan umat ini lebih melihat bahwa muhasabah itu seakan-akan jadi sebuah tradisi tahunan, sehingga kadang-kadang ada acara-acara namanya muhasabah akhir tahun. Itu tidak salah, ya, itu tidak salah. Setidaknya dia melakukan proses muhasabah itu. Namun pertanyaannya, bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya ketika kita bicara tentang memuhasabah diri di dalam Islam? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita buka-buka di dalam Al-Quran, ya, maka kita akan menemukan tidak sedikit ayat-ayat Allah yang memberi isyarat, ya, memberi isyarat sesungguhnya. Ayat itu tidak secara gamblang berbicara tentang perintah kita untuk memuhasabah diri kita. Namun ada isyarat di sana yang mengarahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Apa itu? Ya, di antaranya, ya, sahabat Asa TV, ada di dalam surah An-Nur misalnya ayat yang ke-44. Ketika Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kata Allah, Allah membalikkan malam dan siang, atau Allah mempergantikan malam dan siang. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, pada pergantian malam dan siang itu, la'ibratan liulil absar. Terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang absar, liulil absar, ulil absar, orang-orang yang punya penglihatan. Ya. Atau misalnya di dalam ayat lain, di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-62 misalnya, Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Kata Allah, dan dialah, dia pula lah allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Dia pula lah, yaitu Allah, yang menjadikan malam dan siang itu khilfatan, silih berganti. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Yang peristiwa silih bergantinya malam dan siang itu, kan, maka akan memberikan manfaat bagi siapa? Khususnya bagi ayyadzakkara, kan, aw arada syukura. Bagi orang-orang yang mau untuk yadzakkara, mengambil pelajaran, aw arada syukura, atau bagi orang-orang yang mau bersyukur. Di dalam ayat lain, di dalam surah Yunus ayat yang ke-6 misalnya, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun, kata Allah. Sesungguhnya di dalam pertukaran atau pergantian, atau dalam silih bergantinya malam dan siang itu, wa ma khalaqallah, Allah, dan pada apa yang diciptakan oleh Allah, kan, fis sama wal arwati wal ardi, di langit maupun di bumi, la ayatil liqaumi yattaqun, terdapat yattaqun. Atau misalnya di dalam ayat yang sudah populer, dan ini yang kemudian akan menjadi basis gitu, jadi sandaran dari pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu ketika di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 Allah mengatakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Sahabat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian-rangkaian ayat itu ya, dan masih banyak tentu ayat sejenis ini di dalam ayat surat-surat yang lain, tapi saya cukupkan beberapa ayat tadi saja. Ada isyarat yang sama, yaitu Allah berbicara tentang sebuah peristiwa yang namanya silih bergantinya malam dan siang. Pertukaran antara malam dengan siang. Dan ketika Allah berbicara tentang pertukaran antara malam dan siang itu, kan hampir selalu Allah menyebutkan kalimatnya itu dengan kalimat penutupnya la ayatin. La ayatin liqaumi yattaqun, la ayatin liqaumi yatafakkarun, la ayatin liulil albab. Dan masih banyak lagi. Bahwa yang namanya silih bergantinya malam dan siang, dia adalah ayatin, dia adalah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Liulil albab. Kalau di dalam 190 surat Al-Imran. Bagi orang yang ulil albab. Siapa itu ulil albab? Allah jelaskan di ayat 191-nya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bahwa ulil albab adalah orang yang melakukan dua proses, tafakkur dan tazakkur. Yang ditafakurinya adalah ayat-ayat kauniyah, yang ditazakurinya dia tazakkur dari ayat-ayat kauliyah. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang disebutkan di dalam Allah sebagai tanda kekuasaannya itu sesungguhnya bukan tanda itu semata adalah sebuah peristiwa. Malam dan siang silih berganti itu kan peristiwa. Tapi bahwa tanda itu bukan hanya sebagai sebuah peristiwa saja. Ngasih tahu ke orang, ke manusia, ini ada peristiwa loh, pergantian malam dan siang. Tapi bahwa ketika Allah katakan la ayatin, benar-benar terdapat tanda-tanda, maka tanda itu sesungguhnya, ya, tanda itu sesungguhnya, ya kan, dia akan ada apa bukan akan, tanda itu sesungguhnya ada pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa itu oleh orang-orang yang mau berpikir. Dan pelajaran itu jika diambil, maka itu akan meningkatkan kapasitas keimanannya kepada Allah. Meningkatkan takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan misalnya, ya, baik di dalam ayat 190 atau di ayat-ayat yang lain, ya, selalunya tadi disebutkan, la ayatin liulil albab. Dia akan menjadi tanda bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Berarti menggunakan akalnya dia mau berpikir. Dan orang yang mau berpikir, maka dia akan mendapatkan pelajaran dari sebuah peristiwa, sehingga peristiwa itu bukan hanya sekedar peristiwa. Tapi ada pelajaran yang biasa diambil di dalam peristiwa itu, yang nanti akan bermanfaat untuk dirinya dan kehidupannya. Bagaimana yang dimaksud dengan pelajaran itu, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi. Tapi kita agak percepat tensinya ya. Eh, Ketika tadi disebutkan eh, peristiwa atau tanda kekuasaan Allah, yaitu terjadinya peristiwa pergantian malam dan siang. Bahwa itu bukan hanya sebuah peristiwa, tapi itu menjadi tanda kekuasaan dalam arti bahwa di balik peristiwa itu ada pelajaran yang harus diambil. Ada pelajaran yang harus didapatkan oleh orang-orang yang berpikir, oleh orang-orang beriman, oleh orang manusia yang mau menggunakan akalnya, dan ketika dia mendapatkan pelajaran itu, maka akan meningkatkan ketakwaan dia, keimanan dia, keyakinan dia, dan takarub dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk bisa mengambil hikmahnya, untuk bisa mendapatkan pelajarannya, tentu yang dibutuhkan adalah mau memikirkannya. Karena tidak ada tanda apapun bentuknya yang kita bisa dapat pelajaran kalau tanpa kita memikirkannya. Berarti kita harus berpikir. Artinya apa? Bahwa seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita orang beriman, hai orang yang beriman, berpikirlah kalian. Karena jika kalian berpikir, maka kalian akan mendapatkan manfaat dari hasil berpikir kalian. Dengan berpikir, kalian akan semakin dekat denganku. Dengan berpikir, kalian akan mendapatkan hikmah dari tanda-tanda yang kuberikan. Dan ketika diajak berpikir, maka proses berpikirnya bukan proses berpikir yang hanya sekali dalam termin waktu yang panjang. Tapi berpikir itu setiap hari, bahkan dalam satu hari itu kalau kita mau bagi segmen, dalam dua segmen, yaitu siang dan malam. Karena ayatnya Allah katakan di dalam pergantian malam dan siang ada tanda bagi orang yang menggunakan akalnya. Berarti orang yang menggunakan akalnya, dia harus memanfaatkan tanda yang Allah berikan siang dan malam itu untuk difikirkan. Ketika dia fikirkan, maka dia akan mendapatkan pelajaran, dia akan mendapatkan pencerahan di sana. Maka saya sering mengatakan, dari sini saja kita sudah bisa tahu bahwa yang namanya orang beriman itu DNA-nya adalah orang yang berpikir. Jadi orang beriman itu punya DNA berpikir. Maka sulit rasanya kita membayangkan orang beriman tapi dia nggak mau berpikir. Bagaimana mungkin dia akan menajamkan, mendalamkan keimanannya sementara dia malas berpikir. Sementara ketika dia rajin berpikir, ya, dia mau menggunakan akalnya, maka insya Allah dia akan mampu menajamkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara tentang berpikir, saya selalu mengatakan ada 3 pendekatan berpikir ya, di dalam Al-Quran. Itu terlihat dari ayat-ayat ketika Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tazakkarun. Ada proses berpikir dengan ta'qilun, dengan tafakkarun, dan dengan tazakkarun. Berpikir dengan ta'qilun itu adalah berpikir yang paling bawah. Ya. Proses berpikir yang membuat seseorang itu dari tidak tahu menjadi tahu. Sementara proses berpikir dengan tafakkarun, dengan tafakkur, dia lebih tinggi lagi. Dia dari tahu menjadi faham secara baik tentang apa yang diketahuinya. Orang tahu ada kewajiban bagi semua orang Islam, tahu ada kewajiban bagi orang Islam. Kewajiban itu adalah sholat. Tapi tidak banyak orang yang paham tentang sholat itu. Nah, orang yang tafakkur itu, dia bukan hanya tahu sholat, tapi dia paham sholat. Nah, tapi ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu tazakkarun. Ketika sudah bicara tazakkarun, maka buahnya bukan hanya pengetahuan atau pemahaman, tapi buahnya lebih tinggi lagi adalah hikmah. Dia mampu mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang dia pahami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu level-level berpikirnya.
Maka semakin tinggi level berpikir itu dilakukan oleh orang beriman, semakin besar outputnya, semakin besar dampaknya bagi keimanannya, bagi kualitas dirinya, bagi takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita misalnya gitu ya, kita buka di dalam surat Al-Anfal ketika Allah sebutkan innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang idza dzukirallah, jika mereka mengingat Allah. Ya. Salah satu proses mengingat Allah itu atau mengingat Allah itu adalah salah satu proses yang dilakukan di dalam berpikir level 3 tazakkarun tadi. Tazakkur, ya kan? Membawa apa yang difikirkan oleh proses tafakurnya kepada zikirnya, ingatnya kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma yatazakkaru illa may yunib. Tidak akan orang itu dikatakan bertazakkur sampai pada level tazakkur kecuali dia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah salah satunya adalah kembali mengingat Allah. Kembali kepada Allah diantaranya adalah kembali kepada Al-Quran. Dikembalikan, ya kan, apa yang difikirkan oleh rasionya, oleh pikirannya itu dikembalikan, dicoba untuk diselaraskan dengan Al-Quran, dengan apa yang Allah kehendaki. Sahabat Asatid yang dimuliakan Allah SWT. Maka orang yang iza zukirallah wajilat qulubuhum. Maka orang yang beriman ketika dia sudah levelnya sampai tazakur, maka ketika dia ingat Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Wajil, ya, ada getaran di hatinya setiap kali dia mengingat Allah. Dan getaran itu, ada yang mengatakan ada getaran yang bentuknya wujudnya getaran keras gitu, ada wujudnya getaran yang halus. Getaran keras itulah yang kalau kita lihat orang-orang yang sedang berzikir itu kadang-kadang getaran itu hingga mengguncang tubuhnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mengguncang, getaran itu mengguncang tubuhnya, bergetar tubuhnya. Tapi ada getaran atau guncangan yang halus, yang tidak bergetar, tidak berguncang tubuhnya, tapi hatinya yang berguncang hingga kemudian melelehlah air mata dari matanya. Jadi ibarat gunung nih, ya, kalau getarannya keras, gunung itu meletus, menimbulkan gempa vulkanik. Tapi kalau getarannya halus, gunung itu tidak meletus, dia hanya mengalami erupsi, dia tidak berguncang, ya, tidak menimbulkan gempa vulkanik, tapi kan debu keluar, asap keluar, lahar keluar, dan keluar lahar itu yang mirip seperti keluarnya air dari mata kita. Itu dampaknya. Wa iza tuliyat alaihim ayatu, dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Artinya apa? Semakin baik kemampuan dia memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu ujungnya dampaknya adalah pada peningkatan keimanan. Maka di ujung ayat 191 di surat Al-Imran tadi, ya, setelah bicara tentang tanda kekuasaan Allah itu dengan diciptakan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang ulil albab. Siapa ulil albab? Yazkurunallaha qiyaman, selalu ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, wa yatafakkarun, dan selalu memikirkan. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, ya. Yang difikirkan adalah ayat-ayat kauniyah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Itulah buah orang yang mau menggunakan akalnya sampai pada tahap tazakkur, maka dia hanya bermuara kepada peningkatan keimanan, dan bukti atau wujud dari peningkatan keimanan itu salah satunya adalah dia punya satu kesimpulan dari hasil berpikirnya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak ada satupun yang kau ciptakan yang dia batil, tidak ada manfaatnya. Semua yang kau ciptakan ada manfaatnya, sekecil apapun. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tapi ya kan, peningkatan itu ya, tidak akan terjadi jika prosesnya tidak dijalani. Getaran-getaran, peningkatan kualitas keimanan, kesimpulan dari keimanan tadi hanya akan dihasilkan jika dia mau menggunakan akalnya. Dia mau berpikir dari level ta'qilun, tafakkarun, sampai tazakkarun. Berpikir dengan otak yang akal yang ada di kepalanya, dan berpikir dengan akal yang ada di kolbunya, ada di hatinya. Jika dia hanya bisa berpikir, ya, jika dia mau mengamati, dia mau memperhatikan. Memperhatikan apa? Memperhatikan tanda-tanda yang Allah munculkan kepada kita di muka bumi. La ayatin tadi. Ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaannya yang ditunjukkan kepada kita, jika diperhatikan, maka pada saat itu dia akan memicu, memancing dia untuk berpikir. Maka sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah, jika orang beriman itu, saya katakan tadi, DNA-nya adalah berpikir, dan itu menjadi DNA kita, maka insya Allah tidak ada orang beriman yang keimanannya itu ecek-ecek. Jika ada orang beriman yang imannya ecek-ecek, itu tanda dia jarang sekali, atau bahkan mungkin dia jarang mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan itu berarti dia jarang menggunakan akalnya, yang di sini maupun yang di sini. Sehingga apa? Imannya ecek-ecek terus, nggak tajam-tajam, nggak dalam-dalam, nggak hebat-hebat. Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di paruh yang pertama yang ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita endapkan, ya, ibarat bikin teh, dikocok dulu, diaduk dulu, ya kan. Setelah selesai diaduk, baru kita minum, baru terasa manisnya teh itu. Selanjutnya apa? Kita akan sambung setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung lagi. Makin hangat ya. Karena di sini juga hangat. Tadi kita sudah bahas apa istilahnya potongan pertama. Nah, ketika kita berbicara tentang tadi memperhatikan diri, mengamati, kemudian memikirkan, ya kan, tanda-tanda kekuasaan Allah berujung kepada pelajaran yang bisa kita dapat. Maka sahabat Asa TV, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, Al-kayyisu man dana nafsahu, kata Rasulullah. Al-kayyisu. Al-kayyisu itu maknanya adalah orang yang sempurna akalnya. Jadi akalnya tuh berfungsinya utuh gitu, 100%. Orang yang sempurna akalnya, atau bahasa kita orang yang cerdas lah. Man dana nafsahu adalah orang yang dana nafsahu, dia mengoreksi dirinya. Jadi orang yang cerdas itu, orang yang sempurna akalnya, maka dia pasti akan mengoreksi dirinya. Kenapa? Karena dia ingin yang terbaik. Dan tidak ada yang bisa didapat yang terbaik kecuali jika dia
melakukan proses evaluasi atau mengoreksi dirinya. Dalam psikologi modern saja kita mengenal teori Kaizen kan. Ada proses, kemudian improvement, proses, improvement, proses, improvement, begitu terus. Ada proses artinya menjalani proses, termasuk berpikir, kemudian ada perbaikan. Proses lagi, ada improvement, perbaikan lagi. Begitu seterusnya. Dan evaluasi itu menjadi sebuah keniscayaan dalam sistem kerja. Ada namanya PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ada Plan, Do, Check. Check itu bagian dari proses mengevaluasi atau mengoreksi. Atau misalnya ada dalam manajemen dasar manajemen itu ada namanya POAC. Kalau saya tambahkan E di belakangnya, jadi POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating. Ada proses evaluating. Itu keniscayaan untuk sebuah perbaikan atau dalam tanda petik ya, kesempurnaan. Maka orang cerdas melihat itu keniscayaan, maka dia pasti akan melakukan proses evaluasi. Dia akan mengoreksi. Ketika dia menginginkan kebaikan dirinya, dia pasti akan selalu melakukan proses koreksi atau evaluasi diri. Maka Rasulullah katakan jauh sebelum teori-teori modern itu mengatakan tentang hal itu, kan 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mengatakan al-kayyisu mandana nafsahu, orang cerdas itu, orang yang sempurna akalnya, dia akan mengoreksi dirinya. Sahabat Asa TV. Namun ketika kita bicara mandana, kata dana itu yang diterjemahkannya tadi adalah mengoreksi. Kata dana itu juga bisa punya dua makna lain. Yang pertama bisa berarti kalau pakai terjemah Inggrisnya itu disebut proximate. Proximate atau apa istilahnya? Kalau proximate itu dekat, ya. Kalau kita kenal sekarang ada istilah namanya perang proksi gitu. Perang proksi itu artinya perang yang dilakukan bukan dengan cara konvensional, ya kan? Atau cara-cara primitif perang orang dari mana sama orang dari mana, tidak. Tapi ketika sebuah kelompok, sebuah negara ingin menjajah perang dengan negara yang lain, dia nggak perlu mendatanginya. Dia cukup dengan menjadikan orang-orang yang ada di negara yang mau diperangi itu sebagai perpanjangan tangannya untuk memerangi bangsa itu. Itu namanya disebut proksi. Jadi yang menjadi, misal contoh, yang menjadi musuh negara A dengan negara B mau berperang. Maka negara A menggunakan orang-orang di negara B untuk menjadi proksinya dalam memerangi negara B itu sendiri. Maknanya apa? Proxima itu dekat. Nah, ketika bicara tentang dalam makna yang ini, maka orang yang cerdas itu, ya, orang yang sempurna akalnya adalah orang yang dia dekat dengan dirinya. Jadi dengan dirinya sendiri dia dekat. Atau dalam makna lain kata dana itu juga bisa berarti oncoming, yaitu datang. Maka orang cerdas itu adalah orang yang dia selalu mendatangi dirinya. Dia mendatangi dirinya sehingga dia dekat dengan dirinya. Dan ketika dia dekat dengan dirinya, maka dia kenal siapa dia tahu di mana kurangnya, dia tahu di mana lebihnya. Ketika dia tahu di mana kurangnya, dia akan perbaiki. Dia akan koreksi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka karena ada juga disebutkan di dalam Islam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Semakin dia mengenal dirinya, semakin dia mengenal Tuhannya. Bagaimana dia mengenal dirinya? Maka dia harus memperhatikan dirinya. Untuk jelas memperhatikan diri, dia harus dekat dengan dirinya. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kita mau mengenal diri kita, maka jawablah 3 pertanyaan. Min aina, limaza ji'ta, ila aina. Dari mana? Artinya dari mana kita berasal? Limaza ji'ta. Nih, sekarang nih kita ngapain nih? Mau ngapain kita ada di muka bumi saat ini? Setiap orang punya kekhasan, punya keunikan kenapa Allah ciptakan dia.
punya kekhasan dan keunikan tugas dari Allah untuk dirinya. Yang diantara banyak tugas yang mirip, tapi yang uniknya itu berbeda dengan orang-orang lainnya. Kenapa saya diciptakan di abad ini, di tahun ini, di negeri ini, di provinsi ini? Kenapa tidak diciptakan Allah dulu, di abad yang lalu, di masa Rasulullah, di negeri yang lain misalnya? Pasti ada tujuan kenapa Allah ciptakan sayanya sekarang dan di sini. Ada tujuan uniknya yang itu harus saya penuhi, sementara mungkin tidak menjadi tujuan unik orang lain. Itu kalau kita harus untuk tahu itu, lima zajita. Kenapa kok saya ada di sini? Kenapa saya kok sekarang ini diadakan oleh Allah Subhanahu? Itu harus difikirkan. Pertama, dari mana saya berasal? Lima zajita. Kenapa saya ada sekarang? Apa yang harus saya perbuat sekarang? Ila aina anta. Dan mau kemana sebenarnya kita menuju? Surat Al-Alaq yang turun sebagai wujud pengangkatan atau bi'sahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, itu sesungguhnya menjawab di antara 3 pertanyaan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu menjawab 1 pertanyaan dari 3 pertanyaan tentang min aina, dari mana saya? Dikasih tahu oleh Allah kepada Muhammad, Muhammad, kamu itu ciptaan, kamu itu makhluk, dan Tuhannya adalah aku, nama Tuhannya adalah Allah. Baru yang pertama, nanti jawaban kenapa ente diciptakan, kenapa ente diangkat nabi, nanti jawabannya ada di wahyu yang berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Sampai kemudian hendak kemana? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ketika kita mendatangi diri kita mendekat kepada diri kita akan tahu bagaimana ketimbang melihat dari jauh gitu kan. Maka akan lebih jelas ketika kita melihat dari dekat. Kita sering mendekat, melihat dari dekat orang lain dengan cara mengamati orang, menilai orang, mengkritik orang. Tapi pernahkah kita mendekat, mengamati diri kita dan mengkritik diri kita sendiri? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia lakukan itu, maka dia akan mengevaluasi diri. Itulah orang yang sempurna akalnya, kata Rasulullah. Mandana nafsahu. Dan ketika dia memperhatikan dirinya dan dia mengoreksi dirinya, maka yang dia lakukan berikutnya adalah wa amila lima ba'dal mauti. Dia akan melakukan apapun, dia akan bekerja, dia akan berbuat untuk kehidupan setelah kematian nanti. Dia akan beramal agar amalnya itu menjadi bekal dia setelah dia mati nanti. Di antara ciri orang cerdas itu adalah dia visioner, sahabat Asa TV. Tapi visionernya manusia yang masih dalam lingkup dunia, saya nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kalau sudah tua, visioner dia, tapi masih dalam lingkup bumi, dunia. Itu masih belum visioner. The real visioner, kan, sesungguh-sungguhnya orang yang visioner adalah ketika visinya menembus segala macam batasan, menembus batas tempat, menembus batas waktu, bahkan menembus batas alam. Menembus batas tempat, dia tidak hanya berpikir dalam lingkup tempat di mana dia berada. Menembus batas waktu, dia tidak hanya berpikir tentang waktu saat ini dia hidup, tapi sampai ke depan. Menembus batas alam, dia tidak hanya berpikir tentang alam di mana dia hidup hari ini, yaitu di dunia, tapi dia berpikir sampai menembus alam kematian. Itu namanya visioner. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu orang cerdas. Jadi pandangannya itu jauh sekali. Tidak hanya dalam batas-batasan dunia. Karena orang kalau pandangannya jauh tapi masih dalam batasan dunia, ya, itu tandanya penglihatannya seperti orang ada di tengah gurun, ya. Sejauh-jauhnya dia punya batas, namanya batas jarak pandang. Sehingga terlihat jauh itu seperti garis lurus. Pertanyaannya,
Setelah garis lurus itu apakah ada pemandangan lain, ada alam lain? Ada. Cuma dia nggak lihat. Kenapa? Karena kemampuan melihatnya sampai batas itu saja. Nah, orang cerdas yang sesungguh-sungguhnya cerdas, pandangan yang bisa menembus batas itu. Dan garis batas itu adalah alam dunia dengan alam kematian. Mereka orang yang cerdas itu, ketika dia bekerja, dia berbuat, dia beramal, sebagai wujud dari evaluasi koreksi dirinya, maka dia melemparkan pekerjaan itu, tujuannya sampai pada menembus batas-batas yang saya sebutkan tadi. Batas tempat, batas waktu, dan alam. Sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah. Sementara di kalimat berikutnya Rasulullah mengatakan wal ajizu. Sementara orang yang cacat akalnya, yang tidak sempurna akalnya, kata Rasulullah, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang cacat akalnya, cacat itu berarti rusak akalnya, nggak bekerja dengan baik. Apa cirinya? Man atba'a nafsaha hawa. Dia, apapun yang dia buat, akan selalu mengikuti, nurut kepada hawa nafsunya. Sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, kalau tidak salah ada tiga ayat. Salah satunya di dalam surat Al-Jasiyah atau Al-Hadid, gitu, saya lupa. Al-Jasiyah rasanya. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah kalian melihat? Artinya apa? Kelihatan, jelas, nggak samar, nggak multi interpretatif, jelas interpretasinya. Apa yang disuruh, yang akan kelihatan jika dilihat? Apa yang akan kelihatan jika diperhatikan? Manittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tuhan itu dipatuhi, Tuhan itu ditaati, Tuhan itu dituruti keinginannya. Maka ketika hawa nafsu menjadi Tuhan, berarti hawa nafsunya dituruti, hawa nafsunya dipatuhi, hawa nafsunya diikuti apa maunya. Maka semua yang dia buat adalah sesungguhnya adalah keinginan hawa nafsunya saja. Jadi budak hawa nafsu. Dan ketika orang sudah seperti itu, sahabat Asy-Syafi'i, dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, fa'adallahu Allahu ala ilmin. Maka Allah akan menyesatkan dia dengan sepengetahuannya. Allah akan menyesatkan dia dengan sepengetahuan. Dia tahu itu salah. Dia tahu itu nggak baik. Tapi dikerjain terus. Seakan-akan dirinya nggak bisa menolak untuk tidak mengerjakannya sebab dia tahu itu nggak baik. Tapi seakan-akan dirinya kok pengen ngerjain terus walaupun tahu nggak baik. Dia tahu itu buruk tapi dia kerjakan. Bahkan nanti sampai pada tahap di mana dia tahu itu buruk tapi kemudian dia menikmati dalam mengerjakan. Nah, ketika sudah seperti inilah yang disebut dengan tahap kefasikan. Orang-orang fasik. Sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang cacat akalnya begitu. Dia ngikutin hawa nafsu. Jadi budak hawa nafsu. Dia nggak mikir, tidak visioner. Dia nggak pernah mengevaluasi, mengoreksi diri. Dia tidak pernah memperhatikan, mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak pernah menggunakan akalnya. Sahabat Asy-Syafi'i, kita lanjutkan setelah yang berikutnya. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia.
I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi greget nih ya, lagi hangat-hangatnya. Maka dari hadis tadi kita dapat bahwa orang cerdas itu, tentu orang cerdas kalau dia mau pakai akalnya, dia akan pakai akalnya kalau ada yang diperhatikan. Jadi awalnya dari memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, lalu dia gunakan akalnya untuk memikirkannya, maka itu akan menajamkan akal. Selain akan memperkuat keimanannya dan memberikan benefit-benefit lain terhadap dirinya. Nah, dari hadis tadi bahwa orang yang melakukan proses menggunakan akalnya tadi, yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang cerdas tadi, al-kayyis tadi, dia dekat, dia mendatangi dirinya, akhirnya dia dekat dengan dirinya, dia kenal siapa dia, dan ketika dia kenal siapa dia dekat, dia mengoreksi dirinya, dia akan mengevaluasi dirinya, hingga proses orang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang selalu mendatangi dirinya. Lalu karena dia mendatangi dirinya, mendatangi artinya dia mencoba menghadirkan dirinya di hadapan dirinya, mencoba untuk mengenal dirinya. Bahkan kalau dalam bahasa-bahasa istilah keren sekarang, sering melakukan dialog-dialog imajiner dengan dirinya. Hei Arsal, bagaimana kamu hari ini? Hei Arsal, apa yang sudah kau lakukan hari ini? Hei Arsal, apa yang sudah kau siapkan? Hei Arsal, hei. Dialog-dialog imajiner. Dan itu adalah bagian dari proses muhasabah. Dia mendekat, itu cara dia mendekat. Ketika dia mendekat dengan cara dia mendatangi dirinya dengan cara seperti itu atau mendekat, maka dia akan dekat dengan dirinya. Dia akan kenal siapa dia. Dia akan kenal dirinya. Dia akan tahu di mana kelebihannya. Dia akan tahu di mana kekurangannya. Bahkan dia tahu bagaimana menutupi kekurangannya. Dia punya kesadaran akan dirinya. Dia punya self-awareness. Yang nanti kalau Imam An-Nawawi mengatakan orang seperti ini disebut dengan ahlul yaqzah. Orang yang selalu sadar akan dirinya. Punya kesadaran diri. Atas kewajiban-kewajiban, atas peran-peran dan tanggung jawab dia terhadap dirinya dan terhadap orang siapapun di luar dirinya. Terhadap Allah Tuhannya, terhadap agamanya, terhadap bangsanya, terhadap istri dan anaknya, terhadap suaminya, terhadap orang tuanya, terhadap keluarga besarnya, terhadap masyarakatnya. Yang ketika peran, tanggung jawab, dan kewajiban dia itu ada yang kurang, dia akan segera mengetahuinya. Kenapa? Dia selalu mengamati dirinya. Dia tahu, wah ini kurang nih. Dan ketika dia tahu kurang, maka dia akan segera memperbaikinya. Itu disebut dengan ahlul yaqzah, kata Imam An-Nawawi. Dan ketika dia mengenal dirinya, dia dekat, maka dia akan mengoreksi dengan sendirinya. Karena tadi dia tahu di mana kurangnya, dia akan segera koreksi. Bagaimana mengoreksinya? Karena dia kenal dirinya, dia tahu bahkan cara mengoreksinya seperti apa. Maka dia lakukan proses koreksi diri. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Dan cara untuk mengoreksi dirinya adalah dia memperbanyak amal, diantaranya dalam rangka menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Visioner. Sementara orang yang cacat akalnya adalah orang yang dia nggak pernah mendatangi dirinya, sehingga dia nggak kenal dirinya. Dan akhirnya apa? Dia nggak bisa mengoreksi dirinya, karena dia nggak kenal dirinya.
Sebab apa? Sebab dia dekat, yang dia ikuti hanyalah hawa nafsunya. Mereka ini yang kemudian kata Imam Nawawi disebut sebagai ahlul ghaflah. Orang-orang ahlul ghaflah. Yang lalai. Dilalaikan dari fungsi-fungsinya, peran-perannya, tanggung jawabnya terhadap dirinya dan terhadap siapapun di luarnya. Tanggung jawab dia, peran dia terhadap Tuhannya, terhadap agamanya, terhadap masyarakatnya, terhadap bangsanya, terhadap keluarganya, terhadap istri atau suami dan anak-anaknya, terhadap orang tuanya. Dia abai. Kenapa? Karena dia punya kesadaran diri. Dia nggak pernah mencoba mendekat dan mengenali dirinya. Yang dia tahu hanya ikuti apa hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri. Bagaimana dia akan mengenali dirinya kalau dia dibawa menjauh dari dirinya? Berbeda dengan orang yang cerdas tadi. Ya. Dia melakukan proximate, kemudian oncoming, mendekat. Ya. Dia dekat. Kenapa dia dekat? Karena dia datang. Dia mendekat atau mendatangi dirinya, maka dia dekat. Dan ketika dia dekat, dia tahu, dia kenal siapa dia, maka dia melakukan evaluasi, koreksi diri. Tapi orang yang tidak cerdas, dia nggak pernah mendekat, dia tidak pernah mendatangi dirinya, akhirnya dia nggak tahu, dia nggak punya kesadaran tentang dirinya. Kenapa? Karena dia dijauhkan dari kesadaran dirinya. Oleh siapa? Oleh hawa nafsunya sendiri. Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah SWT. Dan kita lihat, orang lalai itu adalah awal dari jatuhnya dia ke dalam jurang dosa. Kita buka surat Al-A'raf 179. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun, kata Allah. Sungguh dan sungguh, dan betapa banyaknya betapa kebanyakan isi neraka jahanam itu dipenuhi oleh minal jinni wal ins, kalangan jin dan manusia. Kenapa? Siapa jin dan manusia itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami, tidak bisa meyakini, tidak tumbuh keyakinannya terhadap Tuhannya, terhadap agamanya. Walahum a'yun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak bisa melihat. Jadi kalau saya jelasin bisa panjang nih. Punya mata, ya kan? Mata manusia itu ada dua fungsi, ada fungsi fisik, fungsi spiritual. Fungsi fisik mata manusia sama seperti fungsi fisik binatang. Tapi fungsi fisik mata binatang, fungsi mata binatang hanya fungsi fisik, dia tidak punya fungsi yang kedua, yaitu fungsi spiritual. Sementara mata manusia punya fungsi spiritual. Fungsi fisiknya sama. Sama-sama untuk melihat sebuah benda, sebuah tempat, sebuah keadaan, sebuah pemandangan. Tapi fungsi spiritual matanya mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Itu tidak dimiliki oleh binatang, tapi manusia punya. Nah, manusia dikasih itu, tapi dia nggak gunakan. Itu yang disebut walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia lihat. Kalau saya selalu mengatakan begini, sahabat As-Satifi, ya, ada babi ngelihat induk babi mati. Apa yang terjadi pada si babi? Mohon maaf, saya pakai babi ya, bukan berarti mau kasar-kasar, enggak. Karena kalau saya sebutnya kambing atau sapi, ya kan, malah nanti kita pengen makan bawaannya. Dan nggak terlalu jijik kita. Tapi kalau disebut babi, kita akan jijik. Kenapa istilahnya binatang ternak? Karena nanti di ujung ayat Al-A'raf tadi Allah sebut ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat. Babi melihat induknya mati, apa yang terjadi pada si babi? Yang dia lihat seonggok babi tua terbaring mati. Selesai. Tapi manusia melihat ibunya mati, apakah dia hanya melihat seonggok bangkai manusia tua yang mati?
Kalau itu yang dia lihat, maka dia tak beda dengan babi. Tapi yang dia lihat bukan hanya ada manusia yang mati terbujur, tapi itu adalah ibu saya. Dan karena itu ibu saya, maka meneteslah air matanya. Dan ketika melihat kematian, langsung menjadikan itu sebagai cermin atas dirinya. Hari ini ibu saya, besok, minggu depan, tahun depan, entah berapa tahun yang lalu yang akan datang, mungkin saya akan seperti itu. Apa yang sudah saya siapkan? Itu mata spiritual namanya. Walahum a'yun la yubsiru, punya mata tapi nggak ngelihat. Penglihatan spiritual. Walahum azanun, punya telinga, la yasma'una biha, nggak bisa dengar. Sama pendengaran spiritual juga. Babi dengar suara azan sama seperti babi mendengar suara trompet, mendengar suara klakson, mendengar suara, sama-sama apa? Bunyi. Itu adalah bunyi-bunyian. Tapi kalau ada manusia mendengar suara azan hanya sebatas sebagai bunyi-bunyian, sebagai bunyi klakson, bunyi trompet, bunyi gong, bunyi-bunyian yang lainnya, nggak beda sama babi. Tapi orang beriman itu ketika mendengar suara azan, betul itu adalah bunyi yang didengar oleh telinga, tapi itu adalah bunyi panggilan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil saya, Allah minta saya menghadap kepada-Nya untuk ruku dan sujud bertobat kepada-Nya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, seharusnya kita memuhasabah diri kita, dan proses muhasabah itu setiap saat, setiap hari, bukan setiap tahun. Karena apa? Tanda yang menjadi sebab kita bermuhasabah itu adalah malam dan siang. Tanda kekuasaannya adalah Allah pakai malam dan siang. Karena malam dan siang berarti setiap hari kan terjadi malam dan siang. Bahkan 2 kali, ada malam, ada siang. Jika kemudian dia bermuhasabah setiap malam, bisa segala keburukannya dengan kebaikan di bahkan itu berlalu, bisa mengejar kekurangannya tanpa melewati hari itu berlalu. Makanya dalam satu riwayat hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah membuka lebar tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Dan Allah membuka tangannya lebar di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Artinya apa? Dia hanya bisa bertaubat kalau dia mau mengoreksi dirinya. Dia hanya bisa mengoreksi dirinya kalau dia mau berpikir. Dia hanya bisa berpikir kalau dia mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada dirinya. Ketika dia tahu, oh ternyata banyak salah, maka jika siangnya dia bermaksiat, siangnya banyak salah, malamnya dia mengevaluasi diri, di malam itu juga dia akan bertaubat atas keburukannya di siang hari. Sehingga apa? Keburukannya dan dosanya tidak pernah bermalam. Keburukannya itu tidak pernah melewati hari. Sebelum melewati hari sudah dihapus. Orang yang seperti ini, insya Allah, kapanpun dia mati dalam keadaan terampuni dosanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari koreksi diri kita. Dengan cara apa? Muhasabah jiwa kita. Bagaimana kebersihan jiwa kita. Lalu apa lagi? Selain muhasabah jiwa kita, ukur iman kita saat ini bagaimana. Lalu hitung amal kita. Sudahkah ketiga hal itu? Jiwa kita, kebersihan jiwa kita, ukuran iman kita, dan banyak sedikitnya amal kita, berbanding lurus. Sudahkah berbanding lurus dengan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita? Dengan umur sekian, capaiannya sekian, sebanding nggak ya kira-kira? Jangan-jangan nggak sebanding. Kalau nggak sebanding berarti ada umur yang tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, orang kalau keren imannya, dia nggak lagi ngukur sekedar baik atau buruk, tapi kebaikannya itu sebanding nggak dengan waktu yang sudah Allah kasih.
Kalau 5 tahun harusnya capaian kebaikannya 15, sementara dia cuma 10. Wah, itu jadi ibaratnya kayak dosa banget nih. Astagfirullah, ya Allah. Aku mengabaikan 5 yang seharusnya aku dapat. Harusnya 15 dengan yang kau berikan ini aku bisa menghasilkan 15. Aku hanya menghasilkan 10. Berarti ada 5 peluang nikmatmu yang aku abaikan. Orang kalau keren iman. Kita semua sama-sama belajar menuju ke sana. Sudahkah sebanding? Adakah jurang perbandingan antara nikmat umur, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan capaian-capaian kita hari ini itu, adakah jurangnya terlalu jauh dan terlalu dalam? Jaraknya. Kalau terlalu jauh, yuk kita dekatkan. Kalau terlalu dalam, yuk kita dangkalkan. Sehingga apa? Makin banyak nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Dan kalau sudah bersyukur, jadilah kita hamba yang pandai bersyukur. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Untuk sesi ini, itu yang saya sampaikan. Tadinya saya pengen bikin jadi satu sesi, tapi rasanya nih bab muhasabah ini rasanya nggak mungkin. Ini masih ada sambungannya. Kita masih akan ketemu lagi. Kan masih di dalam bab muhasabah diri ini. Masih kelanjutan, ini belum selesai. Kelihatannya aja selesai, tapi ini masih akan kita sambung. Itu yang saya sampaikan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan ditinggalkan. Nuntut ilmu jangan separuh-separuh. Penuhin. Insya Allah manfaatnya akan penuh buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.